Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indah Nur Aprianti dengan NPM A1G022006. Nah, sebelumnya itu kita sudah membahas beberapa penjelasan yang ada di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan berlanjut dengan video yang terbaru nih. Penasaran kan? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah teman-teman, sekarang kita itu sudah mencapai di bagian bab 5, di mana bab 5 itu merupakan konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Kira-kira apa ya konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah? Yuk kita bahas. Nah, di bab ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama itu ada konsep manajemen mutu sekolah menengah, yang kedua itu sasaran mutu pendidikan, dan yang terakhir itu ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama itu ada konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan, menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yakni SMP, SMA, maupun MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, di sini nih ada sasaran mutu pendidikan yang dimana itu ada input, proses, dan output. Nah, input ini terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung cukup. Terus berproses, yang proses itu berisi KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen, hubungan masyarakat atau industri, kegiatan ekstrakurikuler aktif, pengendalian mutu efektif. Sedangkan di output itu terdiri dari nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat yang tinggi. Nah, sekarang itu kita masuk di bagian karakteristik menjadikan sekolah itu bermutu. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah agar bermutu itu antara lain memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua itu memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga itu memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima itu memahami kurikulum dan pengembangannya. Keenam itu memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir itu memiliki visi dan misi. Nah, yang kedua itu sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas berakhlak mulia, beriman atau bertakwa, cerdas, kreatif, inovatif, cakap berkomunikasi dan bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, dan bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu dimensi mutu sekolah. Menurut Marcinis, mutu sekolah terdiri atas melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, tepatnya sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua itu memiliki keunggulan. Yang ketiga itu terpercayanya sebagai sekolah yang baik. Keempat itu kondisinya nyaman dan menyenangkan. Dan kelima itu penampilan fisik maupun kegiatan menarik dan mengesankan atau favorit. Dan yang keempat itu ada fokus manajemen sekolah menengah.
Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada satu, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua itu implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga itu implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Selanjutnya itu ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang terakhir itu ada implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Di sini tuh tertulis ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu standar isi, yang kedua itu standar proses, yang ketiga itu standar kompetensi atau kompetensi lulusan, yang keempat itu standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima itu standar sarana dan prasarana, yang keenam itu standar pengelolaan, yang ketujuh itu standar pembiayaan, dan yang terakhir itu ada standar penilaian pendidikan. Nah, mungkin seperti itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bye bye guys, sampai jumpa di video berikutnya. Tungguin terus ya.